Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam untuk para mahasiswa khususnya, mahasiswa yang mengontrak filsafat Pancasila dan seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya diizinkan untuk membuat video mengenai filsafat Pancasila tentang persatuan Indonesia. Di mana karena memang satu kondisi dan lain hal, akhirnya kita belajar melalui ruang virtual ini. Tapi meskipun begitu, kita sama-sama berdoa semoga melalui pembelajaran ini kita mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat dan memang berguna untuk kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tadi tentang filsafat persatuan Indonesia, di mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana filosofi ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu. Di mana ketuhanan menjadi suatu hal yang mutlak bagi bangsa Indonesia karena secara genetik, secara sosiologis, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memang tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan terhadap Tuhan. Sehingga mengapa orang bertanya-tanya bahwa komunisme kurang begitu cocok dengan Pancasila karena komunisme menolak adanya Tuhan gitu. Karena Marx menganggap Tuhan itu adalah candu. Sehingga mengganggu perkembangan kemajuan suatu negara. Oke, di kemanusiaan kita sudah belajar bahwa manusia itu adalah makhluk yang mendekati sempurna, atau kalau dibandingkan dengan makhluk lain, makhluk yang paling sempurna. Manusia tidak hanya tercipta dari fisik, tetapi juga dari rohani, bukan hanya dari raga, tetapi juga jiwa. Di dalam diri kita terdapat jiwa yang kita yakini itu adalah ruh yang menghidupkan, yang bisa membuat kita tetap hidup. Oleh karena itu, kita yakin dan percaya bahwa ketika ruh itu dicabut dari tubuh, maka itulah yang dinamakan dengan kematian. Begitu. Tubuhnya dikubur, kemudian ya ruhnya akan menghadapi pertanggungjawaban selama hidup. Itu yang kita yakini tentang manusia Indonesia. Selain itu juga kita mesti tetap ingat bahwa kemanusiaan itu di atas suku, kemudian agama, ras dan sebagainya. Gitu. Sehingga kemanusiaan itu ketika kita menolong orang, kita kan nggak perlu tanya dulu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dan sebagainya. Dia orang mana? Nggak. Selama dia manusia, begitu. Atau Soekarno menyebutnya dengan internasionalisme, maka kita harus tolong, maka harus kita bantu. Jadi kemanusiaan itu melampaui batas-batas kesukuan, melampaui batas-batas keagamaan dan sebagainya, begitu ya. Baik, dan sekarang kita akan berbicara mengenai filosofi persatuan Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas. Di belakang saya ada peta Indonesia. Kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke di sini. Pertanyaannya, why can Indonesia bisa bersatu begitu ya? Indonesia bisa seperti sekarang ini. Terdiri dari 17.508 pulau, kemudian terdiri dari 1.128 suku bangsa, 800 bahasa daerah, banyak agama, dan sebagainya. Kenapa bisa bersatu? Gitu. Apa yang mendasari persatuan itu bisa tercipta? Begitu. Apa yang mendasari persatuan itu bisa tercipta? Dan di pertemuan sekarang sekalian kita bongkar apa yang menyebabkan persatuan itu bisa selesai atau bisa berakhir. Nah, jadi artinya kita penting untuk menjaga persatuan itu bagaimana caranya, potensi apa yang dapat merusak persatuan Indonesia ini yang sekarang masih kita hadapi. Baik, kita lihat di PowerPoint ini.
supaya kawan-kawan bisa lebih paham ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat tentang Indonesia yang menggambarkan, gambar ini merepresentasikan tentang keberagaman, begitu ya, tentang keberagaman bangsa Indonesia. Baik, di sini kita bisa lihat perjalanan bangsa kita. Kalau kita membaca bukunya Yudi Latif atau membaca bukunya Prof. Kailan tentang filsafat Pancasila, banyak yang mengemukakan bahwa persatuan yang sekarang kita nikmati itu disebut dengan persatuan modern, begitu, atau persatuan tahap ketiga. Karena ada dua tahap sebelumnya. Kalau Muhammad Yamin menyebutnya bahwa tahap pertama adalah ketika zaman Majapahit, kemudian zaman Sriwijaya, gitu ya, atau kebalikannya. Dan yang ketiga adalah sekarang ini zaman modern. Jadi Yamin meyakini bahwa sebelum adanya persatuan modern ini sudah terjadi itu persatuan jauh sebelum itu. Tapi dalam konteks memang kerajaan, kalian pasti kita pernah mendengar tentang yang dinamakan Sumpah Palapa Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada bersumpah tidak akan bersenang-senang dulu sebelum bisa mempersatukan Nusantara. Itu kadang-kadang yang selalu menjadi inspirasi. Kalau kita baca risalah sidang BPUPKI gitu kan, mengenai pembentukan negara ini, ada debat antara Yamin Supomo dengan Soekarno dan sebagainya. Itu pasti narasi-narasi tentang kerajaan, tentang Gajah Mada, tentang Nusantara gitu ya, dan lain-lain, itu selalu dimunculkan di situ. Artinya bahwa kita tidak bisa melepaskan ruh bangsa ini dari sejarahnya, gitu. Karena ruh bangsa ini memang sebagian besar berasal dari sejarah yang panjang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebelum bernegara, kita tahu negara Indonesia secara de facto begitu. Itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi sebelum itu di Indonesia, di negara yang kita namakan Indonesia ini dulu sudah tercipta atau sudah terjadi masyarakat. Begitu. Dulu sudah terjadi masyarakat. Makanya era bermasyarakat itu terjadi sebelum 1928. Sudah ada. Sudah tersusun masyarakatnya. Meskipun memang waktu itu ya belum menjadi satu. Cuma yang cikal bakal menjadi Indonesia itu sudah ada ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa sebelum negara Indonesia nggak ada masyarakat, yang nggak begitu gitu kan. Prosesnya itu panjang. Di Kalimantan ya dulu masyarakat Dayak begitu kan, kita tahu sejarahnya panjang. Kemudian di Sumatera sudah ada orang Batak, kerajaan Batak, ada kerajaan Minang Pagaruyung misalnya sampai sekarang masih ada. Di Jawa Barat misalnya ada masyarakat Pasundan gitu, ada kerajaan Pajajaran. Di Jawa misalnya ada Majapahit, ada ya, macam-macam gitu ya, di Bali dan sebagainya. Semuanya memiliki jejak yang begitu panjang begitu ya, dan tersusun sedemikian rupa sampai akhirnya orang Eropa datang yang pada akhirnya adalah menjajah. Meskipun pada awalnya kontroversi, itu ada yang bilang Eropa datang untuk menjajah, ada yang bilang untuk berdagang. Gitu. Kalau yang saya yakini ya bangsa Eropa datang memang untuk berdagang, begitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya kita baca bukunya G.J. Racing misalnya, yang judulnya bukan 350 tahun dijajah. G.J. Racing itu adalah guru besar ilmu sejarah di Universitas Indonesia. Beliau salah satu guru Suhoki. Kita tahu Suhoki adalah mahasiswa yang sangat berpengaruh pada masanya. Jadi G.J. Racing dalam bukunya itu bahwa bangsa kita tidak dijajah 350 tahun oleh Belanda gitu. Tapi justru itu memang dibuat oleh para founding parents untuk menggugah semangat kita. Begitu ya, untuk menggugah semangat. Atau kalau dikalkulasi ya sebagian wilayah timur oleh Spanyol dijajah lebih dulu gitu ya. Jadi 350 tahun itu sebenarnya bahasa narasi yang memang membuat rakyat bersemangat untuk melawan penjajahan.
Tapi kita tidak mempersoalkan berapa waktu yang sebenarnya begitu kan. Kawan-kawan bisa hitung sendiri itu. Cuma yang jelas memang imperialisme atau penjajahan itu sangat tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kebangsaan. Nah, itu. Kemudian kita nanti lihat bahwa tahun 28 itu tercetuslah Sumpah Pemuda. Yang mana Sumpah Pemuda itu ada Trisakti di situ. Nanti kita lihat pada slide selanjutnya dijelaskan, dan akhirnya 17 tahun kemudian tahun 45 tercapailah kita kemerdekaan Indonesia dengan berdirinya yang namanya Republik Indonesia. Oke. Nah, di sini ada beberapa dalil filsafat bahwa yang pertama, persatuan sebagai hasil dari usaha untuk menjadi padu atau kehendak, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa persatuan yang hari ini tercapai itu bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, tapi itu semua terjadi karena adanya usaha, karena adanya kehendak rakyat untuk bersatu, gitu. Jadi persatuan itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi melalui usaha, gitu ya. Ya, di alinea ketika misalnya kita tahu bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Begitu. Atas berkat rahmat Allah yang pertama artinya melambangkan bahwa bangsa kita percaya, gitu ya. Bangsa kita bukan bangsa yang sombong, tapi kemerdekaan itu juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah. Begitu. Artinya bahwa kita diajarkan jangan jadi pribadi yang sombong. Kita hari ini jadi orang yang berhasil, jadi mahasiswa, jadi dosen. Dengan bangga kita mengatakan, ya inilah hasil kerja keras saya, hasil usaha saya. Padahal bangsa kita, para leluhur kita mengajarkan jangan jadi bangsa yang sombong. Justru yang pertama, apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, barulah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu apa? Usaha yang keras. Gitu. Usaha yang keras untuk mencapai kemerdekaan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita pun nanti suatu saat jadi orang-orang yang berhasil, ya itu karena dua itu. Karena Tuhan berkehendak, yang kedua adalah karena usaha. Tidak bisa kita jadi manusia Pancasila itu bukan manusia yang selalu berdoa saja, gitu ya. Berdoa terusan tapi tidak pernah berusaha. Atau manusia Pancasila juga bukan manusia yang gila-gilaan berusaha tapi lupa berdoa, lupa bersyukur, gitu kan, lupa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya bahwa dua komponen itulah yang memang harus menjadi kesadaran kita sebagai bangsa yang bertuhan. Begitu. Kalau dalam istilah bahasa Prancis, dan nama channel ini misalnya, nama channel ini adalah Ora et Labora. Itu adalah semangat perjuangan di Prancis yang artinya Ora et Labora itu berdoa dan bekerja, gitu ya, berdoa dan berusaha. Jadi berdoa saja tidak cukup. Oke, kemudian yang kedua, dasar persatuan Indonesia bukanlah individualisme seperti halnya negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Nah, kita tahu bahwa spirit dari negara-negara Barat dan di Eropa Barat dan juga di Amerika itu adalah individualisme. Kenapa individualisme? Tokohnya banyak, misalnya ada Thomas Hobbes, gitu ya, ada J.J. Rousseau, ada George Jelinek misalnya, gitu. Oh, dan macam-macam gitu ya. Karena mereka meyakini negara terbentuk sebagai akibat dari adanya kontrak sosial. Misalnya ya, kontrak sosial, misalnya kita baca J.J. Rousseau gitu ya, tentang kontrak sosial, kontrak. Nah, sedangkan di Indonesia terbentuknya bangsa, terbentuknya negara itu bukan karena kontrak sosial, tapi karena kehendak kolektif, begitu ya, kehendak kolektif. Dalam teori terbentuknya negara sebetulnya ada tiga tuh. Negara berdasarkan individualistik, yaitu yang di Amerika dan di Eropa Barat. Ada negara yang berdasarkan pada golongan,
kepentingan golongan, kepentingan kelas, di mana kelas yang satu akhirnya menindas kelas yang lain. Itu teorinya dari Karl Marx misalnya, ya, yang menciptakan akhirnya perlawanan komunisme. Dan yang ketiga adalah negara integralistik, gitu. Negara yang memang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari semua orang, gitu ya. Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan. Dan ini negara integralistik ini yang selalu dikumandangkan, diucapkan oleh Supomo, misalnya ya, debat antara Supomo dengan Yamin, begitu kan. Jadi bisa kita bayangkan bahwa zaman dulu itu debat di parlemen, debat di konstituen, di konstituante, ataupun di ya para leluhur kita itu berdebat dengan pikiran, dengan argumentasi, gitu, dengan teori, dengan argumen, bukan dengan sentimen-sentimen yang substansinya kosong, gitu ya. Jadi itu, jadi dasar negara kita bukan individualistik seperti halnya di negara-negara lain. Yang ketiga, NKRI merupakan manifestasi dari berbagai ekspektasi bentuk negara. Gitu. Kenapa pada akhirnya Indonesia yang dipilih, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini adalah manifestasi. Manifestasi itu artinya perwujudan, gitu ya. Perwujudan daripada berbagai kepentingan. Ketika memutuskan apa bentuk negara ini, kita tahu ada beberapa faksi besar di PPKI waktu itu. Ada dari pan Islamisme, pan nasionalis, kemudian pan sosialis, gitu ya. Ini orang-orang Islam ingin negara ini jadi negara Islam. Orang-orang nasionalis pengen negara ini jadi negara nasionalis. Orang-orang sosialis, komunis ingin negara ini jadi negara komunis, begitu. Sehingga negara Indonesia itu adalah jawaban atau suatu upaya untuk memenuhi seluruh ekspektasi itu. Meskipun pada akhirnya tetap ada pemberontakan, gitu ya, tetap ada ketidakpuasan dan sebagainya. Ya, memang tidak mungkin namanya kebijakan itu bisa memuaskan semua pihak, gitu. Jadi tidak ada kebijakan yang sempurna, tidak ada kebijakan yang sempurna, tidak ada hukum yang sempurna. Gitu. Pasti hukum, kebijakan, gitu ya, peraturan, pasti ada orang yang merasa dirugikan, pasti ada orang yang merasa tidak dipenuhi hak dan kewajibannya, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, semangat filosofi persatuan Indonesia secara eklektik didapatkan oleh Soekarno melalui teori Ernest Renan. Ernest Renan berteori tentang kehendak untuk bersatu, dan Otto Bauer, di mana bangsa bersatu karena perasaan senasib, begitu. Jadi Bung Karno secara eklektik itu artinya beliau memilih-milih yang pas yang mana, kemudian disatu padukan, gitu itu. Memang ciri khas dari Bung Karno itu orangnya eklektik, gitu ya. Memilih yang baik kemudian disatu padukan dan sebagainya. Yaitu terdiri dari teorinya Renan dan Bauer. Kata Renan bahwa bangsa itu bersatu karena kehendak, karena keinginan. Sedangkan menurut Otto Bauer bahwa bangsa itu bersatu karena perasaan senasib. Dua-duanya muncul sebagai dasar dari adanya persatuan Indonesia. Begitu. Apakah masyarakat Indonesia ingin bersatu menjadi satu bangsa? Yes. Ada kehendak untuk bersatu di situ. Kehendaknya diwujudkan dengan apa? Kehendaknya diwujudkan oleh narasi-narasi, gitu ya. Kita tahu bahwa di beberapa babak sejarah, nah ini misalnya sebelum negara Indonesia lahir, sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan, sudah banyak organisasi-organisasi yang berorientasi pada keindonesiaan, gitu. Sudah banyak organisasi yang berorientasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang waktu itu. Misalnya ada PNI, PNI itu kan tahun sebelum 28, gitu, tahun 26 dibentuk oleh Bung Karno. Kemudian kesini banyak, gitu ya, organisasi-organisasi yang berlabel keindonesiaan.
memperjuangkan semangat Indonesia. Ya semuanya tentu diawali dari Budi Utomo ini ya, dari Budi Utomo, di mana penggagasnya Dr. Sutomo. Kemudian bermunculan banyak organisasi, ada Indis Party, ada Taman Siswa, ada Sarekat Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada ISDV gitu ya. Di mana ISDV ini adalah Sarekat Buruh Kereta Api yang kemudian nanti bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia. Begitu. Yang kemudian nanti jadi PKI. Ada tokohnya di situ Henk Snevlit. Mungkin nanti kita di lain kesempatan kita jelaskan ya mengenai Henk Snevlit, kemudian ada Alimin dan Haji Misbah nanti, di mana Sarekat Islam ini kemudian pecah, terbelah jadi SI Merah dan SI Putih. Cuma nanti kita jelaskan di babak tentang organisasi pergerakan ya. Nah, jadi intinya bahwa sudah mulai muncul banyak pergerakan-pergerakan itu. Termasuk pun organisasi-organisasi kedaerahan seperti Pemuda Minahasa, Pemuda Ambon gitu ya, Pemuda Sulawesi atau kita biasa sebutnya Yong Cilebes, Yong Minahasa, Yong Ambon, Yong Java, Yong Sumatera Nenbon gitu, Yong Islametenbon, kemudian Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan lain-lain berupaya untuk membuat suatu konsensus atau kesepakatan yang luhur dengan mengadakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 kita tahu dilaksanakan tahun 26. Kemudian kurang mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian diadakan lagi tahun 28. Yang mana 28 Oktober itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Gitu ya. Menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, ini gambaran dari Sumpah Pemuda. Tahun 28, tahun 1928, sebentar lagi kita akan memperingati lagi. Jadi diadakanlah Kongres Pemuda. Nah, jadi Kongres Pemuda itu 2 hari, Kongres Pemuda 2 itu tanggal 27 Oktober dan selesai tanggal 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober itu dikumandangkan Sumpah Pemuda. Begitu. Dikumandangkan Sumpah Pemuda. Jadi kita harus paham bahwa Sumpah Pemuda itu lahir dari Kongres Pemuda kedua di Jakarta, di Jalan Keramat Raya nomor 56. Oke, ini Sumpah Pemudanya. 1, Anda bisa baca gitu ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku tuh. Mengaku itu artinya mengakui tanah air yang satu. Begitu. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa para organisasi pemuda, para pemuda dari berbagai daerah telah menurunkan egonya. Gitu kan. Dia agak bilang lagi, oh, saya orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Kalimantan, saya orang Sulawesi, saya orang Ambon. Gak lagi bilang gitu, tapi mengakui bahwa wilayah yang ada itu adalah tanah air Indonesia dan saling memiliki. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke. Itu Trisakti. Kalimat Trisakti. Tiga kalimat yang memang kita biasa sebut Trisakti. Yang memiliki kesaktian untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Begitu. Jadi disinilah lahir bangsa Indonesia. Deklarasi ini menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, gitu. Kita menjadi satu. Dan inilah salah satu pemersatu bangsa Indonesia. Begitu. Walaupun kita orang Jawa, walaupun kita orang Sumatera, kita sekolah di Kalimantan, jangan anggap Kalimantan itu sebagai tanah yang asing. Gitu. Tapi Kalimantan adalah tanah kita juga, tanah air Indonesia.
Kalian orang Kalimantan misalnya pergi ke Bali, pergi ke Maluku, pergi ke Sulawesi, jangan takut. Itu adalah tanah air kita juga, tanah air Indonesia. Jadi kemanapun kita pergi, bahwa itu adalah negara milik kita. Kita bisa bayangkan tuh, kalau seandainya kita tidak menganggap tanah air Indonesia itu adalah tanah air kita, maka kita akan terasing ketika datang ke suatu daerah. Yang keduanya, kita akan semena-mena terhadap daerah tersebut. Gitu. Oleh karena itu, nasionalisme atau cinta tanah air itu didasari atas kesadaran itu, bahwa tanah yang kita injak ini, dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote, itu adalah tanah air Indonesia. Tanah air kita, yang artinya apa? Bukan kita bebas tambang, gitu ya. Bukan kita bebas eksploitasi, bukan kita bebas buang sampah di mana aja. Karena tanah air kita bukan. Justru karena tanah air kita bersama, maka kita harus bersama-sama menjaga tanah air ini, menjaga bumi, menjaga sungai, menjaga hutan, gitu ya. Ya, menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita. Sebisa mungkin kita jangan merusak. Begitu. Karena kapanpun kita pasti akan kembali, akan selesai hidup di dunia ini dan akan diasuh kembali oleh ibu bumi, begitu ya. Jadi Sumpah Pemuda ini adalah babak yang sangat krusial, karena pada waktu itu semangat tentang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu semakin nyata, gitu ya, semakin nyata, tahapannya itu semakin jelas karena sudah dideklarasikan tentang persatuan bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita disebutnya sebagai nation state. Nation state itu apa? Negara bangsa. Negara bangsa itu artinya bahwa bangsanya lebih dahulu lahir daripada negaranya. Gitu. Bangsa Indonesia lahir tahun 1928. Negara Indonesia lahir tahun 1945. Nah, gitu. Sehingga kita disebut sebagai negara bangsa atau nation state di situ. Oke. Jadi itulah beberapa hal yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia bersatu itu secara jasmaniah dan rohaniah. Secara jasmaniah kita bersatu sebagai berada dalam suatu wilayah, gitu ya. Yang semana saya sudah jelaskan, pulau-pulau kita tidak dipisahkan oleh laut, tapi justru laut adalah pemersatu pulau-pulau. Laut adalah pengikat pulau-pulau. Makanya kita akhirnya sebutnya sebagai archipelago state atau negara kepulauan. Begitu. Jadi laut itu bukan pemisah. Bagi mereka, bagi kita, bagi semuanya yang memiliki nasionalisme akan menganggap bahwa laut adalah pemersatu. Jawa dengan Kalimantan dipersatukan oleh Laut Jawa. Gitu. Itu konsepsi itu adalah cara berpikir berdasarkan persatuan Indonesia. Cara berpikirnya begitu. Sumatera dengan Jawa disatukan oleh Selat Sunda. Gitu. Jawa dengan Bali disatukan oleh Selat Bali. Gitu ya. Kemudian Kalimantan dengan Sulawesi itu disatukan oleh Laut Sulawesi, oleh Selat Makassar di situ misalnya, dan sebagainya. Jadi semuanya adalah pemersatu, bukan pemisah. Itu yang konsepsi itu yang harus selalu kita jaga, begitu. Kemudian secara rohani kita bersatu sebagai bangsa, sebagai saudara sebangsa setanah air, begitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan di Sumpah Pemuda ini. Oke, kita tidak bersaudara dalam masalah agama, kita beda agama, kita beda suku, kita beda ras, kita beda bahasa daerah, gitu. Tapi sesungguhnya kita adalah saudara sebangsa, bangsa Indonesia. Kita adalah saudara senegara, negara Indonesia. Kita adalah saudara yang dipersatukan, yang disepahamkan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu. Jadi itulah alasan
kita ini adalah saudara, begitu ya. Kita ini adalah bersaudara. Ini kalau ketemu misalnya dengan orang yang beda agama, ya yes, no problem, itu pilihan gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan orang dan dia adalah sebangsa, ya itu adalah takdir yang harus kita terima. Oke. Nah, kemudian persatuan kita bisa berantakan, misalnya. Ini hal-hal yang berbahaya yang saya maksud. Ada tawuran di sini ya. Tawuran itu kan sebetulnya pemberontakan kecil-kecilan. Dia bisa berbahaya kalau semakin besar, begitu. Jadi dengan tawuran, dengan ya tawuran antar siswa, antar desa gitu kan itu, antar ya lebih besar lagi antar suku, antar agama, macam-macam. Itu harus kita hindari, begitu. Itu harus kita hindari karena mau tidak mau harus kita akui tawuran itu, konflik itu pasti akan mendisrupsi, pasti akan merusak. Meskipun kita tahu bahwa ya, akhirnya yang namanya konflik kalau merujuk teorinya Louis Althusser, konflik akan menciptakan harmoni yang baru. Cuma kan konflik itu memerlukan biaya yang besar, waktu yang besar, mungkin korban dan sebagainya. Cuma ya kalau bisa harus dihindari, diminimalisir konflik itu terjadi, gitu. Atau dengan konflik-konflik yang memang tidak merusak, tapi bisa membangun yang kita inginkan sebagai bangsa. Kemudian ada orang yang melecehkan lambang negara, gitu kan. Misalnya ibu ini dulu viral karena menggosok bendera merah putih dengan sikat WC, gitu kan. Ya ada yang bakar bendera, gitu kan, macam-macam. Kemudian hoax juga menjadi pemecah belah bangsa, pemecah belah persatuan dan kesatuan, gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa hoax bisa menjadi pemecah belah persatuan dan kesatuan? Karena kalau orang tidak teliti dulu, dia akan langsung percaya dan akan langsung bereaksi. Itulah reaksi, itulah sebetulnya yang berbahaya tuh. Yang berbahaya itu bukan hoaxnya, tapi reaksinya. Reaksi terjadi seiring dengan intelektualitas, gitu ya. Jadi intinya bahwa hoax itu sifatnya memicu, gitu kan. Hoax itu sifatnya memicu. Terpicu atau tidaknya tergantung orang-orang. Nah, oleh karena itu bahwa satu-satunya cara untuk menurunkan hoax adalah meningkatkan akal sehat, meningkatkan intelektualitas, gitu ya, meningkatkan kecerdasan bangsa ini. Oleh karena itu, pembukaan telah menyebutkan salah satu tujuan nasionalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau bangsa nggak cerdas, dihantam dengan hoax pun bisa berantakan, begitu ya. Jadi naikkan intelektualitas kita, maka hoax pasti akan turun. Gitu. Nah, ini adalah beberapa gerakan yang terorganisir, gitu kan, memberontak ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ada GAM, dulu kan, Gerakan Aceh Merdeka, dan sekarang sudah selesai, alhamdulillah, melalui perundingan di Helsinki, Finlandia. Kemudian yang sekarang masih itu adalah di Papua ya, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian dulu ada juga RMS, Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Sumokil, gitu, dipimpin oleh Dr. Sumokil. Nah, kemudian akhirnya apa? Kesimpulannya atau pertanyaan yang pentingnya apa? Kenapa bisa terjadi bermacam pemberontakan itu? Dulu Kahar Muzakar juga, DITI, Kartosuwiryo misalnya ya, dan lain-lain. Kenapa itu semua bisa terjadi? Jawabannya satu, gitu, bahwa ada ketidakpuasan dari sekelompok orang sehingga mereka memberontak. Kalau kita asumsikan bahwa orang-orang Papua ini adalah orang-orang yang tidak puas dengan kondisi saat ini, gitu kan, mungkin ketidakadilan dan sebagainya, kita tidak paham sampai situ, gitu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Atau mungkin kita bisa berpikir bahwa ya ini gerakan yang disponsori oleh luar negeri, gitu kan, untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui pemberontakan. Bisa juga begitu. Jadi asumsi itu bisa macam-macam.
begitu ya. Analisis tentara mungkin seperti itu gitu kan, ini gerakan yang dibiayai gitu dan sebagainya, atau ada orang yang melihat dari sisi justice, misalnya ya Papua itu tidak mendapatkan keadilan gitu karena emas ditambang tapi yang diberikan justru hanya besi gitu kan. Itu bisa, jadi orang bisa bermacam-macam berspekulasi, kalian pun bisa menyimpulkan itu sendiri gitu kan. Oke, cuma yang jelas bahwa konflik itu tidak bisa didiamkan, itu pada akhirnya tuh konflik itu harus diselesaikan, masalah itu harus diselesaikan gitu. Jadi Papua ini kita tahu belum selesai gitu ya, Aceh sudah selesai, RMS ini dulu mendeklarasikan negara Indonesia Timur dan semuanya akhirnya dibersihkan juga oleh tentara dan sebagiannya adalah pergi ke Netherlands, kabur ya. Oke, jadi itu yang dapat kita jelaskan ya mengenai persatuan Indonesia itu. Jadi persatuan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada kesadaran. Karena kita tahu bahwa persatuan Indonesia itu dibentuk karena kesadaran, dibentuk karena kehendak, karena upaya, begitu ya. Jadi jangan sampai sekarang ini justru bangsa kita masih bertahan, masih menjadi bangsa yang utuh, negara yang berdaulat itu karena dipaksa, begitu ya. Itu karena dipaksa oleh sistem, dipaksa oleh uh, tentara gitu ya dan sebagainya, tentara sebagai alat negara, sehingga kita harus masih tetap bersatu. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kita harus tetap bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan atas dasar kesadaran. Dan kita harus sadar untuk menjaga itu. Kita tidak melukai perasaan saudara kita, ya itu yang berbeda-beda tadi gitu ya, beda agamanya, beda sukunya, apa nggak boleh gitu kan. Karena perbedaan itu gitu kan, perbedaan itu adalah suatu yang harus kita terima, fakta yang harus kita terima. Tapi yang harus kita junjung tinggi adalah persamaannya. Persamaannya apa? Kita saudara sebangsa, kita saudara setanah air, dan kita disatukan oleh bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, jadi kalau saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa persatuan bangsa ditambah dengan kesatuan wilayah itu akan menciptakan persatuan Indonesia. Jadi bukan hanya wilayahnya saja yang bersatu dari pulau-pulau dan sebagainya, bukan hanya bangsanya saja yang bersatu, tapi manusia Indonesia harus memiliki hubungan yang erat baik dengan sesama saudara sebangsa dan setanah air maupun dengan wilayah tempat dia tinggal. Begitu. Ada sedikit kata-kata yang ingin saya buat ini karena bentuk keprihatinan, begitu ya, bentuk keprihatinan yang sangat mendalam, bahwa jangan pernah membawa-bawa nama, saya ulangi, jangan pernah membawa-bawa atas nama bangsa dan negara untuk suatu kepentingan pribadi, seolah-olah apa yang dilakukan dan dipikirkan adalah apa yang dikehendaki oleh bangsa dan negara. Jadi suatu saat saya titip semua anak-anakku, kalau kalian jadi politisi, kalian jadi pengusaha, jadi apa, gitu kan? Jangan kita menggunakan atas nama bangsa Indonesia. Oh, saya melakukan ini demi bangsa dan negara, gitu. Padahal di dalam hati kita, ya ini buat kepentingan kita, anak dan cucu misalnya, gitu ya. Ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Jadi banyak orang yang seperti itu. Gitu. Selalu mengucapkan bahwa yang saya lakukan ini adalah demi bangsa dan negara. Ada juga yang berkuar-kuar, oh ini atas nama agama, atas nama Allah dan sebagainya, gitu ya. Jadi intinya apa, gitu ya? Intinya bukan berarti kita tidak boleh berbangga kepada negara kita, gitu kan? Justru memang harus begitu, memang harus begitu. Kita tahu bahwa orang selalu mengatakan jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Jadi maksudnya
Jangan korbankan bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi. Itu. Tapi kita harus mungkin sewaktu-waktu banyak hal mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang disebut dengan negarawan. Kalau saya tanyakan kepada kalian, saat ini dari sekian banyak politisi, berapa orang yang sebetulnya negarawan? Begitu. Itu pertanyaannya. Semua politisi kalau nyalon jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi apapun itu, pasti akan selalu mengatakan, oh saya akan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. 1 tahun kemudian ada bupati ditangkap oleh KPK karena korupsi, gitu ya. Seakan-akan apa? Seakan-akan negara menghendaki dia korupsi, begitu. Padahal negara tidak pernah menghendaki itu. Seakan-akan bangsa menghendaki dia korupsi, kan kita nggak pernah. Tinggal kita nggak pernah menginginkan para pejabat korupsi, anggota DPR, beberapa anggota DPR korupsi. Begitupun siapapun pejabat negara untuk korupsi, kita tidak pernah berkehendak sebagai bangsa. Begitu ya. Kita tidak pernah berkehendak untuk itu. Yang jelas bahwa apa? Bahwa kalau kita masih merasa kita lebih sering, lebih besar kepentingannya untuk pribadi gitu ya. Nanti kalian kita semua kalau jadi pejabat diberikan kepercayaan gitu. Ya kita tingkatkan rasa nasionalisme itu, rasa cinta kita kepada negara. Kita belajar kepada para leluhur-leluhur bangsa kita. Kepada Bung Hatta yang sampai meninggal dunia tidak pernah tercapai untuk membeli sepatu beli gitu ya. Karena uangnya selalu habis diberikan kepada tetangga-tetangganya, gitu disumbangkan dan sebagainya. Sehingga harus mengubur impiannya. Padahal mudah aja bagi seorang wakil presiden untuk memiliki sepatu beli gitu ya. Tapi Bung Hatta mengajarkan kesederhanaan. Bung Hatta mengajarkan bersahaja itu seperti apa, begitu. Jadi pejabat negara itu adalah bukan orang-orang yang sejatinya adalah menampilkan kemewahan, kemewahan harta, kemewahan mobilnya, kemewahan rumah, bukan. Bukan itu yang seharusnya ditampilkan oleh pejabat negara. Tapi pejabat negara harus menampilkan kemewahan berpikir, kemewahan bertingkah laku, gitu ya. Kemewahan dalam bersikap untuk memperjuangkan bangsa dan negara yang sesungguhnya, gitu. Jadi mau tidak mau kita adalah penerus bangsa ini, kita harus tanam karakter itu dari sekarang. Kita harus tanam karakter itu dari sekarang. Sekecil apapun kita berprofesi, mau jadi guru, mau jadi arsitek, mau jadi dosen, mau jadi supir, mau jadi nelayan, semuanya pasti berdampak baik untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang buruk adalah kita bercita-cita menjadi pengangguran, karena pengangguran itu pada akhirnya adalah beban untuk negara. Gitu. Jadi jangan malu, jadi apapun kita nanti berprofesi, yang penting profesinya adalah halal, gitu ya. Profesi itu adalah halal, kita tidak mengambil hak-hak orang lain. Baik, barangkali itu teman-teman semua, kawan-kawan mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada ilmu baru, ada pengetahuan baru yang kita petik dan bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.